Yuk, gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini kami nanti akan melaksanakan share session ini untuk yang ketiga. Jadi di beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan share session yang pertama dengan tema tentang rumah untuk milenial. Terus kemarin yang kedua kita juga sudah melakukan share session untuk lebih baik beli rumah atau kontrakan. Pada pagi hari ini yang cukup cerah ini nanti kita juga akan diskusi banyak terkait dengan perizinan. Jadi dalam suatu mendirikan perumahan itu kita harus ada perizinan supaya nanti ke depannya aman, nyaman dan tidak ada gangguan apapun. Teman-teman dan pemirsa, pada pagi hari ini di hari Rabu di tanggal 16 April 2023 acara kita nanti akan mengambil tema tentang perizinan, yaitu beli rumah wajib ada IMB. Jadi ini adalah beli rumah wajib ada PBG. Nah, ini sudah, karena kalau yang dulu namanya IMB tapi sekarang sudah diganti dengan PBG. Nah, ini juga termasuk perizinan yang harus dipenuhi. Apa itu tentang PBG? PBG adalah tentang persetujuan bangunan gedung. Ini memang sangat berbeda dengan IMB, karena kalau IMB itu hanya nanti mau mendirikan bangunan baru mengajukan, jadi lebih singkat. Tapi kalau PBG itu bisa dibilang siklus hidupnya gedung. Jadi mulai nanti dari perencanaan, apakah mau diperluas, dikurangi atau apa, maka harus mengajukan yang namanya PBG. Dan ini pun sudah ada di PP 16 tahun 2021 yang ditetapkan di tanggal 2 Februari bulan 2 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan bangunan. Jadi sekarang sudah lebih komplit, lebih detail lagi kalau kita mau mendirikan bangunan, baik itu nanti di perumahan maupun bangunan-bangunan di masyarakat. Nah, untuk lebih jelas, lebih komplit lagi terkait dengan penjelasan, pada pagi hari ini kami menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya ini adalah Pak Agus Suprianto. Beliau ini yang sudah malang melintang bertahun-tahun mengurusi properti. Dan di sebelahnya adalah Mas Awang, ini sebagai pelaksana teknis di lapangan yang juga sering mengurus perizinan, PBG dan lain sebagainya. Sehingga nanti pemirsa dan teman-teman tahu apa sih keluh kesahnya, apa ya sih yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Karena memang begitu sudah ke PBG ini memang lebih banyak yang harus diurus, karena di PBG ini ketat, karena nanti menyangkut apakah ini keamanannya secara teknis nyaman, berkelanjutan. Jadi dikhawatirkan nanti bangunan itu di perjalanan rusak, ambruk dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan mengkaji lebih tuntas terkait dengan PBG. Nah, yang pertama nanti akan saya sampaikan ini untuk kesempatan kepada Pak Agus, mungkin yang sudah lama dan tahu mulai dulu mungkin zamannya IMB dan sekarang ke PBG. Mungkin Pak Agus bisa memberikan penjelasan terkait dengan IMB dan PBG dan yang sudah kemana-mana. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Didit. Ini langsung aja ya, saya menjelaskan terkait dengan cerita IMB atau sekarang udah PBG ya. Nanti secara detail bisa kita menghadirkan Pak Awang ya. Pak Awang ini secara detail beliau langsung tahu ya teknisnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau saya itu mungkin lebih mengarah kepada sebuah regulasi ya secara umum. Siap. Kenapa sebuah perumahan itu harus mempunyai perizinan yang terkait dengan IMB yang sekarang berubah menjadi PBG gitu ya. Jadi dulu ketika saya mendirikan perumahan ya kurang lebih mulai tahun 2010 ya. 2010 itu memang mungkin secara regulasi ya itu memang IMB itu dulu sudah menjadi bagian dari sebuah persyaratan
sebuah perumahan sehingga ketika rumah itu dianggap layak, baik unit rumahnya maupun kawasannya itu adalah di IMB. Ya, Oh gitu. IMB. Izin mendirikan bangunan. Ya, jadi prosesnya memang dulu itu panjang dan lebar sekali. Jadi prosesnya itu kalau dulu itu ada istilah izin prinsip, izin lokasi, terus kemudian site plan dan lain sebagainya. Kalau dulu itu memang berbelit-belit ya. Saya nyadari waktu itu memang perizinan itu kadang maju mundur. Jadi di satu institusi itu menghendaki sebuah persyaratan. Di institusi lain ketika kita melanjutkan perizinan itu dia diminta persyaratan yang sama. Ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang setelah adanya regulasi terkait dengan perizinan yaitu PBG. Iya, omnibus law gitu ya. Iya. Semua dipersingkat, dipermudah, diefektifkan sehingga untuk mengubah suatu perizinan itu memang sedikit lebih mudah ya, lebih mudah. Mungkin langkah yang diambil kalau dulu bisa 10 atau 20 kali langkah gitu. Tapi sekarang cuma 10 langkah aja udah selesai untuk menyelesaikan itu. Bahkan sekarang dengan sistem OSS ya. Betul. Itu pengurusan perizinan itu jauh lebih mudah. Jadi cukup dengan ngentri data. Kalau suatu perumahan itu diizinkan, otomatis langsung keluar. Kalau misalnya tidak diizinkan, otomatis tertolak kan gitu kalau seperti sekarang itu. Sehingga pengurusan pengizinan itu memang konsep-konsepnya dari awal itu memang sebuah kepentingan yang sifatnya itu urgent. Jadi kalau kita bikin atau beli perumahan kalau nggak ada IMB, sebelum ada IMB, saya menyarankan jangan beli dulu, diselesaikan dulu biar urusan perizinan diselesaikan, legalitasnya itu sudah selesai, baru kita siap untuk membeli. Karena proses untuk ke sana itu ada beberapa hal yang terkadang developer itu menganggap sesuatu yang meremehkan gitu. Padahal itu sesuatu yang susah aja, gitu. Ya. Nanti. Betul. Kalau mungkin dulu oke lah, sekarang nggak bisa. Karena kenapa? Kawasan perumahan itu sudah tertata. Itu ada regulasi yang namanya untuk mengajukan pertama kali kita mengajukan sebuah perumahan itu adalah pengajuan PKKPR ya. Oh IKR dulu ya. Setelah IKR kita mengajukan PKKPR kan itu. Nah itu sebenarnya ada 3. KKPR, PKKPR, RKKPR. Kalau khusus perumahan, ini saya singkatannya nggak begitu hafal. Nanti bisa dilihat di YouTube. Tapi kalau untuk kawasan perumahan yang wilayahnya sudah masuk dalam RT RW ya, rencana tata ruang wilayah, atau yang lebih detailnya itu RDTR ya. Rencana detail tata ruang sebuah wilayah. Itu pengajuan perizinannya itu dengan menggunakan KKPR ya. Jadi dengan KKPR. Jadi KKPR itu secara otomatis Pak. Jadi kita ngentri data, kita sebutkan ordinatnya, kita kasih ordinatnya, terus kemudian kita ajukan secara OSS itu ya, itu langsung keluar ya itu. Langsung keluar. Jadi menunjukkan bahwa wilayah itu benar. Layak dan tidak layak untuk dijadikan perumahan. Karena di sini banyak wilayah yang tidak bisa dipakai untuk alih fungsi. Jadi misalnya lahannya itu masih persawahan. Kalau di wilayah Kota Madiun nih contohnya ya, itu ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan LP2B. Itu LP2B itu rencana tata ruang suatu wilayah yang dipakai untuk lahan pertanian ya. Nah ini kan perubahannya itu per 5 tahun ya, jadi harus menggunakan perda. Dan yang kedua itu ada LSD, yaitu lahan sawah dilindungi. Jadi tidak bisa kalau misalnya suatu wilayah tiba-tiba harus dibeli. Oh harganya murah, ini beli. Wah ini nggak bisa ini. Sangat beresiko sekali. Kalau dulu mungkin masih bisa ya, sekarang nggak bisa. Jadi kawasan wilayah itu memang benar-benar harus dinyatakan di dalam KKPR itu bahwa wilayah itu lepas dari LP2B. Ya. Atau sama itu harus lepas dari LSD gitu. Itu memang syarat utama. Jadi sekarang ada
konsep dalam suatu wilayah itu ada zonasi ya. Jadi zonasi memang khusus untuk pertanian, kawasan zonasi yang khusus untuk perkantoran, untuk pergudangan, untuk apa Betul. itu? Untuk Industri pergudangan, atau apa? Bisa. ya untuk Industri. industri, untuk pabrik dan lain Iya. sebagainya. Sehingga Nggih. Waalaikumsalam. Taqabbalallah. Yang saya niki nge-lab. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nah, jadi konsepnya kita itu memang benar-benar harus tahu sebelum kita membebaskan suatu lahan untuk perumahan kan gitu. Ya, jadi ini harus dimaknai dulu ya itu. Saya kira di awal dulu sini ya, monggo Siap, nanti nggih. dilanjutkan nanti. Jadi pemirsa dan teman-teman, itu pentingnya perizinan. Tadi Pak Agus memang lebih banyak yang dulu tentang IMB, izin mendirikan bangunan, dan juga disampaikan, saya juga teringat ada lahan kuning, lahan hijau kan gitu loh. Nah ini nanti yang teknis Mas Awang bisa banyak menjelaskan prosesnya. Mungkin dulu kalau IMB kayak apa yang teknis saja Mas Awang, sama nanti kalau PBG yang Mas Awang ini sering mengurus tentang PBG. Monggo disilahkan Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PBG dulu aja Pak ya. Ya siap, monggo PBG. Soalnya yang sering. Tahu dan sering itu PBG. Ya, yang terbaru, yang terbaru. Siap. IMB sudah tidak ganggu. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Expired Mas. Nggak mungkin bisa diurus izinnya. Iya. Nggak dipakai. Monggo PBG. Nah, PBG itu sebetulnya cuma finish sebuah perizinan perumahan. Jadi itu poknya. Jadi ngurusi dari awal yang terakhir PBG. Nah, kalau layak dijual apa tidaknya itu PBG sebetulnya. Tapi banyak yang belum ngurus juga PBG. Nah, untuk PBG itu kan by system. Sekarang semua online. Siap. Nah, awal mula kepengurusan PBG itu ngurusnya ITR. ITR itu singkatan informasi tata ruang. Itu yang mengeluarkan kabupaten wilayah setempat lah. Nah, setelah ITR keluar, di dalam ITR itu nanti disebutkan daerah ini LP2B atau LSD atau rawan banjir atau tidak, atau layak zona kuning untuk perumahan apa atau tidak. Hijau. Betul. Di situ disebutkan. Setelah ngurus itu nanti baru ngurus PKKPR. PKKPR itu gimana ya? Kayak oke, bangunan perumahan. Jadi kayak izin yang sebetulnya berarti nggak ada masalah, lanjutkan ya, gitu. cuma ngefikkan memperbolehkan PKKPR. Itu nanti juga ditinjau juga ada tim akademi. Ada survei lapang berarti ya untuk PKKPR ini. Iya. Yang Kabupaten Madiun loh ya. Iya, siap. Soalnya Kabupaten Madiun RT RW-nya masih sudah masih banyak yang belum tertata. Tapi banyak sebetulnya yang tertata. PKKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya itu. Oke. Setelah PKKPR, lanjut apa tahap berikutnya? Tahap berikutnya setelah PKKPR itu seed plan. Seed plan. Seed plan sekarang juga online, Pak. Kabupaten Madiun toh. Liane setahu saya lainnya belum. Lainnya masih fisik. Yang Kabupaten Madiun udah online. Nah, setelah ngurus itu kan, terus ngurusi sertifikatnya diindukkan. Setelah seed plan langsung PBG. Tapi proses untuk mendapatkan izin PBG itu ada syarat lain-lainnya. Seperti masih banyak Mas Awang itu. Masih banyak, seperti lokasi makam, terus UKL UPL, Andalalin, karena perumahan yang lebih dari 100 1 hektar itu harus UKL UPL dan Andalalin.
habis itu nanti perhitungan struktur rencana bangunannya, terus kuat topang tanahnya, Iya, ya, karena keamanan ya. Pengujian kuat topang tanahnya, banyak lah. Berarti setelah yang kayak tadi lokasi UPL dan kuat topang tanah menguji kekuatan dan sebagainya, baru PBG itu keluar. Ya, baru PBG keluar, tapi ada sidangnya. Jadi nanti di sidang sama tim akademisi, TPA, tim peninjau akademik, sama TPP. Tim peninjau, sama tim peninjau TPP itu. Ya TPP lah. Iya. Dari intinya dinas itu gabungannya PU. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Tim survei itu terdiri dari siapa saja? Oh, banyak. Ada PU, Perkim, LH, lingkungan hidup, terus ada Dishub. Terus ada Pol PP. Jadi memang untuk mendapatkan PBG itu seperti yang saya sampaikan tadi, PBG ya, itu siklus hidupnya rumah. Gedung. Jadi mulai dari perencanaan sampai nanti terakhir mau dibangun itu memang betul-betul ada aman, nyaman dan berkelanjutan. Baru bisa dibangun. Oh, baru bisa. Kalau IMB kan tidak seperti itu ya, gimana? Kalau IMB hanya ngizin mau bangun atau gimana? IMB itu karena belum diregulasi sama waktu dulu loh ya. Iya. Waktu dulu IMB itu kan regulasinya belum sempurna. Jadi jenengan bangun dulu, habis itu minta IMB ke kecamatan bisa. Oh, berarti kalau PBG karena IMB waktu itu tujuan utamanya adalah restribusi daerah. Oh, enggak sedetail ini ya persyaratannya. Sedangkan PBG tujuan utamanya itu zonasi daerah dan restribusi. Oh, jadi lebih lengkap untuk apa ya, tujuan yang ingin dicapai. Nah, kembali lagi kalau di sini nanti pemirsa sama teman-teman juga nanya, Gria Sakinah Al Kautsar ini gimana? Gria Sakinah Al Kautsar lengkap dari dulu lengkap. Jadi teman-teman dan pemirsa untuk perizinan di Gria Sakinah Al Kautsar ini sudah lengkap. Jenengan tidak boleh khawatir, segera beli kan itu Mas. Ya. Segera beli untuk itu. Baik Mas Awang, tadi sudah menjelaskan tentang proses dan lain sebagainya. Enggak, masih di Mas Awang dulu Pak, mungkin karena Mas Awang itu sifatnya yang lebih teknis ya. Apa sih yang kadang kendala atau terjadi di lapangan itu pada saat ngurus tadi? Karena tadi harus ini, ada banyak singkatan, ada banyak yang harus dipenuhi. Monggo. Apa kira-kira pengalaman Mas Awang? Apa memang lancar? Ya karena Al Kautsar dulu ya, Nek. Iya. Arta lebih mudah karena waktu itu PBG sudah terregulasi total. Nah, kalau Al Kautsar itu masih peralihan dari IMB ke PBG. Bisa juga petugasnya yang belum atau bukan gimana? Waktu itu kendalanya Al Kautsar itu bulat karena banyak regulasi yang belum diatur. Jadi misal bikin set plan syaratnya UKL UPL, sedangkan UKL UPL syaratnya set plan. Jadi syarat tumpang tindih. Nah, Al Kautsar itu waktu awal-awalan ini 2018 Pak ya. Ya, 2008 masih transisi. Itu pun OSS juga masih transisi. Jadi bulatnya minta ampun waktu itu ini. Tapi sekarang kan semuanya sudah lancar. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Agus kalau sudah serba online pakai OSS, yang penting data kita lengkap maka segera itu. Yang penting datanya lengkap sama satu yang penting. Penanda tangannya harus punya SKA. Sertifikat kan? Sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian. Nggih. Mungkin kembali ke Pak Agus tadi secara teknis dan lain sebagainya yang sudah banyak tentang PBG. Sebenarnya IMB kemarin hanya ke retribusi, kalau PBG itu nanti
Apa Pak Agus tujuannya itu nanti di perumahan atau apa dengan PBG itu? Oke, terima kasih ya. Jadi begini, saya menyempurnakan dari apa yang disampaikan sama Pak Awang itu tadi ya. Siap. Jadi konsep IMB dengan PBG itu pada intinya sama, yaitu perizinan mendirikan sebuah bangunan kan gitu ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya regulasi yang ada sekarang itu proses dalam rangka untuk memudahkan para developer atau pemakai jasa PBG agar mereka itu tidak kesulitan dalam proses pembangunan ya. Jadi kalau dulu yang namanya IMB itu kan singkatannya izin mendirikan bangunan. Secara kontekstual kita kalau belum mendapatkan IMB itu nggak boleh mendirikan bangunan karena ini sifatnya adalah perizinan. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang namanya PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung. Betul, betul. Ketika perizinan sebelumnya sudah ada dalam proses ya on the road ya, under progress ya, on progress, itu kita sudah bisa mendirikan sebuah bangunan dan bangunan itu disetujui karena ya di PBG itu kan banyak Pak. Jadi itu ada gambar teknis yang ini nanti bisa dijelaskan sama Mas Awang. Oke. Jadi gambar teknis yang memunculkan di situ mulai dari struktur bangunan, terus mekanikal elektrikal, terus kemudian apa namanya ya? Ada 3 ya, itu yang terkait dengan sanitari. Itu yang disiapkan di dalam Untuk mendapatkan PBG. Jadi seperti itu. Sehingga ini boleh, bangun itu sebenarnya boleh karena perizinan sebelumnya udah on the progress. Intinya suatu kawasan itu bisa dibangun. Atau mungkin perumahan perorangan itu bisa dibangun. Tapi syarat utamanya itu adalah itu nanti barang yang sudah dibangun ini sudah sesuai dengan standar yang diminta sama pihak PUPR atau enggak kan gitu. Khususnya perumahan nih ya. Iya, iya, iya. Jadi seperti ini. Ini kalau misalnya ada pertanyaan kalau tidak ada PBG sebaiknya gimana? Ya sebaiknya jangan beli. Itu jangan khawatirkan. Itu bisa dibongkar gara-gara sebuah perumahan menyalahi aturan. Benar, karena sanksi, masuk sanksi ya, kan. Jadi gitu. PBG itu istilahnya kan bukan IMB dan itu pun kalau IMB dulu itu periodis ya. Jadi setiap 5 tahun sekali harus diperbarui. Oh, ya. Kalau PBG? Kalau PBG sudah sekali aja. Selama tidak menyalahi konsep aturan atau bertentangan dengan RT RW atau apa gitu ya. Masih layak dipakai kan gitu. Sehingga gitu ya. Nah, misalnya ada orang tanya ya terkait dengan rumah itu sudah PBG atau belum. Betul. Itu secara online ya Mas Awang ya. Oh, ngeceknya. Jadi PBG itu bisa dilihat siapapun ya. Oh. Jadi calon user itu bisa melihat apakah perumahan itu sudah selesai ngurusi PBG atau enggak, itu bisa. Jadi nanti lihatnya di Sikumbang. Oke. Bisa dilihat. Jadi siapapun bisa melihat. Jadi ini perumahan udah selesai urusan PBG atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan yaitu. Sehingga jangan sampai ini nanti menjadi permasalahan di belakang hari. Wong semuanya bisa dilihat secara transparan ya. Siapapun betul. Bisa melakukan itu kan gitu. Gitu ya. Ini yang pertanyaan apa ya? Iya bisa. Gak apa-apa Pak Gus. Ya. Jadi gimana? Yang jelas bahwa kalau kita mau beli perumahan itu maka harus ada PBG-nya. Betul. Kalau tidak ada, saya juga baca-baca maka akan berisiko bisa dibongkar, tidak sulit dan lain sebagainya. Sehingga makanya tadi tujuan awal keamanan, kenyamanan berkelanjutan itu tidak akan terpenuhi kalau tidak ada PBG-nya. Iya, tapi kalau ada ya sudah kita tenang-tenang wae kan katakan. Jadi PBG tidak Ahmed. Ya, saya tambahi sedikit. Ya. PBG itu tidak hanya mengatur sebuah bangunan rumah. PBG itu makanya mengatur kan tadi bilang siklus kawasan. kawasan. Oke. Jadi jalan pun punya PBG. Oh. Jadi tidak semerta-merta hanya untuk bangunan. PBG itu fasum itu ada PBG-nya. Jadi perkerasan jalannya, saluran airnya, resapannya itu teratur. Siap, nggih. Jadi kalau
kalau tidak ada PBG sebaiknya gimana? Ya pilihannya dua, ngurus atau enggak jadi beli. Oh, siap. Oke. Berarti kan PBG itu memang menjamin lah kepada user itu bahwa ya sudah kita beli di sini itu sudah lengkap KPR semuanya. kan juga butuh PBG. Iya. Jadi dan PBG beda kan dengan kalau MB hanya bangunan, tapi kalau PBG semua yang ada di kawasan Gria Sakinah Al Kautsar ini juga sudah di PBG. Apalagi tadi juga sudah disampaikan tidak hanya secara administratif tetapi disurvei secara langsung. Bener enggak? Baru PBG dikeluarkan. Jadi pemirsa dan teman-teman nanti kalau ingin tahu dan sudah transparan silahkan bisa dicek perumahan-perumahan itu di Sikumbang kan itu nggih. Oh ini sudah punya PBG dan lain sebagainya sehingga pada saat kita beli kita itu tenang. Mungkin tadi Mas Awang Pak Agus sempat nyinggung tentang teknis ya, yang teknis tadi mungkin bisa diperjelas lah. Gambar struktur supaya yang juga menjadi persyaratan ke PBG Pak Agus nggih. Nah, monggo. PBG itu syarat utamanya sebetulnya dimulai dari seat plan. Oh gitu. Seat plan-nya juga harus sudah disetujui. Nah, mengurus seat plan itu kan juga ada sidang. Jadi inti utamanya seat plan. Makanya ada beberapa pertanyaan ini kayaknya butuh seat plan. Nah, terus pertama seat plan. Ya, itu dulu. Kedua gambar detail, DED. DED ya. Gambar detail rumahnya, rencananya, sama rencana jalannya, rencana perkerasan, rencana saluran dan tetek bengek. Kalau ngurusi yang untuk rumah ya gambar detail rumahnya, DED rumahnya. Yang kedua perhitungan strukturnya. Betul. Rawan gempa kah, atau tidak. Termasuk banjir ya? Termasuk banjir. Banjir itu sudah diatur di seat plan. Naik Kabupaten Madiun loh ya. Iya. Banjir itu sudah diatur di seat plan, jadi kalau seat plan-nya keluar otomatis sudah nggak rawan banjir. Terus yang kedua itu MEP-nya, mechanical electrical-nya. Mechanical electrical plumbing. Jadi untuk dalam rumah. Jadi listrik, terus jaringan sama jaringan air bersih, air kotornya. Itu juga harus diuraikan. Jadi limbahnya sehari itu berapa meter kubik, resapannya berapa itu juga harus diuraikan. Terus listrik kebutuhannya berapa, dayanya berapa, itu juga harus diuraikan. Struktur bangunan. Iya, setelah struktur bangunan sampun. Berarti sudah. Nah, berarti dengan PBG lebih baik ya. Terus rencana arsitekturnya. Itu juga ada, jadi dijelaskan ini pakai material. Ini, apa saja ini, itu. Terus keunggulannya ini dijelaskan. Setelah itu baru disidangkan. Keluarlah PBG disidangkan, disurvei, PBG keluar. Berarti dengan PBG ini sudah mencakup semuanya ya? Mencakup semuanya. Mulai dari tadi gedung, tanah, lingkungan, keamanan, banjir dan gempa dan lain sebagainya. Intinya dengan PBG ini teman-teman dan pemirsa lebih lengkap lah, lebih detail kan gitu Pak Agus yang menjadi persyaratan sampai keluarnya sertifikat atau perizinan tentang PBG. Makanya kan di situ perizinan tentang bangunan gedung, mulai dari awal proses dan lingkungan sekitarnya itu tercantum di sana, sehingga tidak hanya gedungnya aja, tapi nanti tanahnya goyang-goyang kan nggak bagus juga, terus rawan banjir, terus juga kalau ada gempa salurannya juga tidak bagus gitu loh. Jadi akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang lain. Mungkin ke Pak Agus lagi. Ada juga ada yang nanya kan, misalnya saya punya Pak tapi saya kok nggak bisa ngurus PBG ya, bisa nggak ngurus sendiri atau harus melalui developer? Oke, terima kasih ya. Jadi begini, pengurusan PBG itu siapapun bisa. Jadi kalau sebuah kawasan perumahan otomatis ya menjadi kewajiban seorang developer untuk ngurus. Jadi user atau pembeli itu sebenarnya ya mudah aja ya, tinggal beli secara legalitas sudah selesai, otomatis selesai juga. Betul. Makanya kenapa perumahan itu sedikit agak mahal dan kalau untuk perumahan non subsidi. Karena mungkin karena pengurusan perizinan itu suatu pekerjaan yang
tidak mudah kan. Wirawiri ketemu orang kan itu Mas Awang ya. Ketemu orang itu pun dengan karakter yang berbeda-beda, otomatis mereka akan mempunyai effort yang beda-beda juga kan itu. Nah, tapi kalau misalnya ini sebuah rumah di perkampungan atau untuk mendirikan perkantoran atau mungkin mau mendirikan pergudangan dan lain sebagainya, tetap ada ya PBG secara juga. otomatis ya harus pakai PBG Pak. Lah PBG untuk mereka itu nanti difasilitasi juga. Jadi ada pengurusan PBG yang dikhususkan untuk perorangan. Nah, untuk perorangan. Sehingga otomatis kita ini kalau perumahan ya kawasan perumahan, sehingga otomatis hal-hal yang diminta itu otomatis lebih detail. Iya, Tapi iya, untuk pengurusan perorangan biasanya itu nanti hanya sifatnya formalitas. Tapi yo apapun yang terjadi ya tetap harus dilakukan ya formalitas seperti gambar, ya seperti yang disampaikan Mas Ang tadi, gambar struktur, mekanikal, elektrikal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gini, misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya Ngurus sendiri. mau ngurusin ini, silakan nggak apa-apa. Kalau misalnya mungkin kalau ngurus kesulitan bisa minta tolong kita bantu. Developer ya. Kebetulan ini kemarin kita ada ada permintaan dari dinas pendidikan se-Kabupaten Madiun. Kalau Ya. informasinya ada 700 apa? lembaga pendidikan. Jadi mulai PAUD, TK, SD, SMP yang belum ber-PBG. Wih. Ya, ini ada kerjasama dengan asosiasi. Kebetulan saya kan di REI ya. Oke. Dan dimintai tolong Indonesia. untuk mensupport ya mereka-mereka yang mungkin bagi mereka kan sulit ya Pak. Jadi kalau Karena misalnya ngurusi belum ya, yang berpengalaman. diurusi anak-anak terus ngurusi perizinan agak susah kan. Suruh buat set plan dulu gambar. Nah, akhirnya kemarin itu sudah ada pertemuan yang kedua terkait untuk membantu proses mereka. Kita bantu semaksimal mungkin agar ini ada sharing informasi, sharing teknologi dan lain sebagainya untuk membantu dunia pendidikan agar mereka tanah dan bangunannya itu Benar-benar aman dan mempunyai nyaman. PBG. ya, perizinan kan gitu. Bisa Jadi kalau- mungkin bagus kan Ya. tadi ada liku-likunya harus wirawiri ya ke sana kemari. Kadang itu butuh berapa lama terus Ya. mungkin kalau memang boleh lah sampai berapa sih pembiayaannya, apa Madiun kota Magetan kan jenengan di rela tahu perbedaan tuh monggo. Siap. Sebenarnya pengurusan PBG ini sekalian mungkin kalau bagi para pemula ya pengen mendirikan perumahan, jangan kaget, mendirikan perumahan itu memang nggak bisa seperti orang jualan nasi pecel langsung Jadi. pagi masak Nggih. siangnya langsung laku ya. Jadi mendirikan perumahan itu memang proses. Jadi secara normal itu sebenarnya proses pengurusan itu selama persyaratan itu komplit itu sebenarnya ya ditunggu 2 minggu selesai Pak. Oh, berarti Bahkan nggak lama nggih. Iya, untuk perumahan 2 minggu. subsidi Pak. Perumahan subsidi itu kan ada format ya. Format untuk ngurusi PBG itu namanya prototype. Jadi gambarnya itu sudah disiapkan oleh sistem. Wow. Jadi di OSS itu sudah. Iya, jadi gambar mulai struktur dan gambar tapak muka. Jadi nggak usah Fasadnya pakai itu AutoCAD ya. Iya, sudah nggak laku ini tukang gambar. Oh. Ini namanya prototype. Jadi tinggal milih ya. Pengen gambar sendiri Iya. atau prototype. Lah, itu pun PBG untuk perumahan subsidi itu Rp0 gratis. Ini emang lagi di Untuk pembiayaan nggih. Iya, jadi kan retribusinya Yang kosong. non subsidi. Nol. Ya, yang subsidi. Oh, yang subsidi. Yang subsidi Rp0. Jadi tinggal masukkan input data itu Ke langsung sistem keluar. tadi. Jadi janjinya PTSP itu menyelesaikan bukan PTSP nih, malah janjinya Kementerian PKP ya ini ya. Itu 3 hari harus selesai. Wah, Ngurusi PBG untuk perumahan subsidi. Lah, kalau perumahan non subsidi memang sedikit agak susah. Karena susahnya apa? Pasti fasadnya berbeda, strukturnya berbeda, kawasannya juga berbeda. Iya. Kalau misalnya kita bicara masalah waktu, ya kembali lagi selama perlengkapan itu Data-datanya lengkap, cepat. itu 2 minggu selesai, nggak ada masalah itu. Apakah mungkin ada yang tanya bayar apa enggak gitu misalnya? Ada uang tip atau enggak?
bagi saya itu sekarang sudah nggak ada itu model-model kayak gitu. Karena sudah sistem Sudah, tadi ya, semuanya saja tersistem, online. semua tersistem. Alhamdulillah. Sehingga nggak, kalau dulu itu cari IMB itu ya kalau nggak ngamplopi nggak jalan. Sekarang udah nggak ada, saya itu sudah dihapus semua. Sehingga makanya kalau birokrasi sekarang itu mereka dituntut sebuah target, sehingga mereka itu setiap 3 bulan harus laporan. PBG-nya sampai di mana, terus retribusi PBG-nya sudah sampai berapa. Itu per triwulan itu harus ada laporan. Kalau tidak ada masuk retribusi atau kurang dari target, mereka akan dikejar, Pak. Sehingga mau tidak mau mereka juga harus memberikan pelayanan terbaik, melayani. Ketika ada yang mengajukan kok dipersulit, itu akan yang menyulitkan dia sendiri. Sehingga ketika dia laporan kalau nggak ada progres, stagnan, dia juga akan kena punishment juga. Siap. Jadi sama-sama saling membutuhkan kan gitu. Saling membantu nggih. Saling membantu. Berarti kan di birokrasi sudah lebih bagus untuk memberikan yang terbaik. Oh, kan? sekarang Tapi sudah dari luar biasa sekarang. Nah, monggo teman-teman dan kakak-kakak semuanya, jika ada kebutuhan perumahan bisa datang langsung di Gria Sakinah Al Kausar. Tempatnya di Jalan Ring Road Barat, Madiun. Ciri khasnya nanti di depan sudah ada masjid. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa Pak Agus jawab ini karena ini pengusaha sukses nih di di developer. Tip untuk menjadi pengusaha developer muda itu gimana, Pak? Monggo, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Didit ya. Jadi begini, ini cerita masalah saya. Saya itu sudah bergerak di dunia properti itu sudah 15 tahun lebih ya. Dan sudah merasakan lika-likunya ngurusi perizinan sampai marketing ya, penjualan. Sehingga memang dunia properti itu untuk di satu hal itu memang menggiurkan. Sehingga banyak sekarang para pendatang baru, pengusaha muda yang mendirikan perumahan. Ini saya sampaikan dulu, jadi biar tidak menjadi permasalahan. Jadi kalau dinamakan boomingnya perumahan itu sebenarnya sudah terlewati tahun 2012 ya sampai 2014. Ini namanya perumahan lagi booming ya. Kebutuhan antara penjual dengan pembeli itu banyak pembelinya. Itu tahun 2012 sampai 2014. Ya. Era itu memang cari duit agak lumayan mudah. Jual kacang. Iya, makanya memberikan perumahan itu gampang. Dan kemudian untuk ngurusi perizinan pun waktu itu juga menurut versi saya itu memang mudah. Jadi mudah. Itu sekarang itu masanya adalah masa bubble consumption. Jadi antara penjual dan pembeli itu lebih banyak penjualnya kan itu. Bukan berarti ini menyurutkan semangat dari teman-teman yang pengen bergerak di dunia properti. Memang sekarang effortnya lebih tinggi. Jadi dirikan perumahan itu harus punya modal. Ya kalau modalnya katakan sesuai dengan mendirikan perumahan sesuai dengan modalnya itu nggak usah terlalu berambisi mendirikan perumahan harus kawasan besar dan lain sebagainya. Karena itu nanti ada schedule, ada timing yang kenang betul-betul antara itu menguras modal itu, mengeluarkan operasional terus sampai suatu saat rumah itu bisa dijual. Kira-kira waktunya berapa? Ya kurang lebihnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kurun waktu itu kita benar-benar harus effortnya tinggi, pengeluarannya terus dan operasional di perumahan itu kan tinggi ya. Tinggi di perumahan itu. Jadi mulai dibuat taman, bebaskan lahan, ngurusi perizinan, operasional yang kerja, otomatis semuanya itu mengeluarkan uang, sementara pemasukannya belum ada. Kita jual juga belum boleh kan itu. Bahaya kalau kita menjual suatu kawasan perumahan yang masih belum berizin kan itu. Sehingga saya ya tip ya untuk menjadi developer yang mungkin secara kapasitas masih junior atau mungkin pemula, saya harapkan lebih baik bermain di perumahan yang skalanya kecil yaitu. Dan saya pesan, jadi pendidikan perumahan itu kalau bisa jangan kafling perorangan. Karena sampai hari ini regulasi terkait dengan kafling perorangan itu masih belum keluar. Ini akan riskan sekali
akan didatangi oleh APH atau alat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Ini bahaya sekali. Jadi lebih baik mendirikan perumahan itu ya yang berizin. Ya, yang berizin, menggunakan badan hukum, jangan perorangan dan lain sebagainya. Sekarang regulasi itu semakin hari semakin diperketat. Karena semakin banyaknya kawasan-kawasan pemukiman yang mereka itu tidak masuk dalam wilayah atau zonasi yang diperuntukkan untuk kawasan perumahan. Ini sangat bahaya. Suatu saat bisa dibongkar karena memang menyalahi aturan di dalam rencana tata ruang sebuah perusahaan. Seperti jalannya. Kalau saya lihat perumahan yang di kapling-kapling itu, jualnya kaplingan itu jalannya cuma 4 meter, Pak. Jadi mobil aja simpangan kesulitan. Terus kemudian nggak ada fasum-fasum yang sebagai alat keamanan, kenyamanan penghuni. Ya, ini bahaya. Karena suatu saat penghuni itu juga dia meninggal juga di situ. Terus kemudian urusan kesehatan, RTH, rentan tata hijau itu harus ada dan sebagainya. Ini intinya seperti itu. Pak Agus, terima kasih itu tipnya. Jadi demikian teman-teman dan pemirsa. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan bisa kontak di kami di nomor 0877 9693 4570. Sekali lagi bisa kontak di nomor 0877 9693 4570. Untuk siaran ulang kegiatan ini bisa dinikmati di YouTube kami di KTV atau TV Al Kausar gitu. Dan kalau ingin langsung melihat lokasi Gria Sakinah Al Kausar bisa langsung ke tempat, ke TKP di Jalan Ring Road Barat Madiun. Ciri khasnya di depan ada masjid yang sangat besar, nanti di belakangnya di situ adalah perumahan Gria Sakinah Al Kausar. Saya ingatkan sekali lagi jangan lupa di follow untuk di medsos kami, dan nanti di sharing session berikutnya kita akan ada. Jadi insya Allah nanti setiap hari Rabu dan Sabtu kita akan mengadakan kegiatan seperti ini. Tapi untuk live-live yang biasa secara langsung di lapangan setiap hari terus dilakukan. Terima kasih Pak Agus, Mas Awang telah memberikan banyak ilmunya kepada kami. Insya Allah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari kami cukup sekian. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.